Tentang KB pasca persalinan. Merencanakan kehamilan setelah melahirkan sangat penting bagi kesehatan ibu dan bayi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang berbagai macam pilihan metode KB yang tepat untuk Anda. Tidak hanya itu, kita juga akan mendiskusikan betapa pentingnya berkonsultasi terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan untuk menentukan pilihan KB yang tepat untuk Anda. Konsultasi ini dapat memberikan Anda informasi yang akurat dan rekomendasi yang tepat untuk kondisi kesehatan Anda. Sudah penasaran dengan videonya? Mari kita mulai. Atas nama Bapak Ibu Sofi. Selamat pagi Pak, Bu, apa kabarnya? Sehat Bu Bidan. Baik Bu Bidan. Bu Bidan, saya di sini ingin merencanakan untuk KB dan sekarang saya ingin konsultasi dulu. Oh, baik kalau begitu. Setelah melahirkan, penting untuk kita mempertimbangkan metode alat kontrasepsi mana yang sesuai untuk ibu. Nah, ada beberapa pilihan KB yang bisa digunakan setelah melahirkan, tergantung pada kondisi kesehatan dan preferensi ibu sendiri. Kalau boleh tahu, apa aja ya Bu Bidan? Nah, kalau untuk metode yang sering digunakan pada wanita itu biasanya mereka menggunakan BKB, suntik KB, IUD, implan, juga ada tubektomi sama metode alami yang disebut dengan amenorelaksasi. Nah, itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya serta efek sampingnya masing-masing, Bu. Bu Bidan, kalau untuk KB untuk pria ada nggak? Nah, kalau biasanya Pak, untuk laki-laki itu mereka sering menggunakan kondom sama vasektomi saja. Oh bagus Bu Bidan, terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau yang lebih efektif untuk non hormonal yang mana ya Bu Bidan? Nah, kalau yang untuk non hormonal itu sendiri adalah alat kontrasepsi IUD, Bu. Itu adalah alat kecil yang dipasangkan ke dalam rahim. Nah, itu bisa tahan sampai 5 hingga 10 tahun. Tergantung pada jenis IUD-nya itu sendiri. Bisa dipasang segera setelah melahirkan atau beberapa minggu setelah melahirkan juga. Apa kelebihan dan kekurangannya ya Bu? Kalau untuk kelebihannya itu sangat efektif karena tidak perlu kayak per hari kita gunakannya, itu kan seperti suntik KB yang harus 3 bulan sekali ibu harus suntikan gitu. Kalau untuk kekurangannya mungkin penyebab kram atau ada perubahan pada hormon di awal pemakaian. Kalau untuk implan dan suntik KB ini gimana ya Bu? Nah, kalau untuk metode implan dan suntik KB ini, implan itu alat kecil yang dimasukkan ke bawah kulit, itu bisa bertahan hingga 3 tahun. Sedangkan kalau suntik KB itu adalah cairan hormon, ada namanya hormon progesteron yang disuntikan setiap 3 bulan sekali. Kalau untuk efek sampingnya Bu, ada nggak? Kalau untuk efek sampingnya apa, mungkin menyebabkan siklus menstruasi sang istri berubah atau pendarahan yang makin banyak, atau bisa tidak haid sekitar 3 bulan atau 2 bulan. Itu mungkin Pak efek. Oh baiklah Bu Bidan, terima kasih atas edukasinya ya Bu. Terima kasih Bu Bidan. Oke, terima kasih kembali Pak, Bu. Kepada Bapak Lia dan Ibu Sofi untuk langsung ke ruang konsultasi kandungan. Oke. Pagi Pak. Pagi Pak Dokter. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya? Baik Pak Dokter, kami ke sini konsultasi tentang KB Pak Dokter. Baik Pak.
Kalau boleh tahu kalian ini mau pakai KB jenis apa? Masih belum tahu dok, kami masih mencari yang sesuai untuk kami gunakan. Kemarin udah sempat konsul di bidan, tapi baru tahu KB IUD, implan sama suntik KB. Kalau boleh tahu dok, KB yang menggunakan cara aminorelaksasi itu gimana ya dok? Nah, ini Pak, kalau aminorelaksasi itu adalah metode alami yang bisa digunakan itu untuk ibu menyusui Pak secara eksklusif. Nah, menyusui tanpa menunda ovulasi hanya untuk awet efektif yang untuk dilakukan secara penuh dan ini Pak, secara teratur gitu. Berapa lama metode ini efektif ya dok? Nah, biasanya itu hingga 6 bulan setelah melahirkan Bu. Nah, selama Anda menyusui tanpa tambahan makanan dan minuman untuk bayi. Kalau untuk tubetomi itu gimana ya dok? Nah, untuk tubektomi itu sendiri itu mengikat atau memotong tulang talopi untuk mencegah sperma atau sel telur Pak. Apakah itu akan permanen dok? Nah, prosedur itu dianggap sebagai metode kontrasepsi Bu. Nah, itu permanen. Nah, tapi ada prosedur yang disebut reversal tubektomi dan reanastomi tuba Bu, yang dapat dilakukan untuk mencoba dan memulihkan kesuburan ibu. Nah, tapi tingkat keberhasilan itu diantara itu cuma 40 sampai 80 doang Bu. Itu tergantung faktor-faktor tertentu. Oh, kalau begitu dok, kalau untuk pil KB gimana ya dok? Nah, kalau untuk pil KB sendiri itu mudah sih karena gampang diingat karena dia itu seperti obat gitu Pak. Nah, KB itu sendiri itu tergantung nih, itu isinya itu hormon dan progestis yang mencegah ovulasi, yang mengental lendir serviks dan menipiskan lapisan rahim. Oh begitu ya dok. Baiklah dok, terima kasih atas edukasinya ya dok. Terima kasih Pak Dokter atas edukasinya. Oke siap, terima kasih kembali. Jadi gimana nih, kalian udah nentuin belum mau pilih KB yang mana? Kami sih masih mempertimbangkan KB yang paling cocok untuk kami. Kami ingin memastikan bahwa kami memiliki jarak yang cukup antara anak-anak agar ibu bisa pulih dengan baik dan kami bisa fokus merawat bayi yang baru. Kalau kamu sendiri pakai KB yang mana? Kalau aku sih memakai itu KB ya, karena selain lebih gampang, dia juga lebih fleksibilitas dalam penggunaannya. Tinggal dikonsumsi doang dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang sudah dikasih tahu oleh dokter. Oh begitu, iya juga ya. Ya pokoknya senyaman kamu lah. Yang penting kamu nggak ngerasa keganggu dan kamu ngerasa nyaman dalam penggunaannya. Ya, intinya kamu bisa lah, semangat. Iya pasti kok, makasih ya. Ya. Pastikan kalian memahami tanda-tanda bahaya seperti sakit perut yang hebat, demam, dan pendarahan yang sangat berat. Segera hubungi dokter jika ada yang tidak beres. Jangan lupa konsultasi kesehatan di dokter terdekat. Tunggu Tunggu apa apa lagi? lagi? Ayo ikut KB. Dua anak Cukup. Terima kasih telah menonton. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat membantu Anda memahami berbagai metode pilihan KB yang telah tersedia dan manfaatnya bagi kesehatan serta kesejahteraan keluarga Anda. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini kepada orang-orang terdekat Anda. Sampai jumpa!
Nah, ada 7 alat kontrasepsi yang bisa digunakan. Satu, ada IUD, alat kontrasepsi berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah, cara kerjanya itu menghalangi sperma untuk mencapai sel telur, mengandung tembaga atau hormon progestin. Kelebihannya itu efektif jangka panjang sepanjang 5-10 tahun, tidak memerlukan tindakan harian. Nah, kekurangannya itu memasangnya memerlukan tenaga medis, bisa menyebabkan nyeri atau kram yang hebat. Efek sampingnya itu pendarahan tidak teratur, terus kram, risiko infeksi saat pemasangan. Kedua, itu ada tubektomi. Nah, tubektomi itu sterilisasi permanen untuk wanita dengan memotong atau mengikat tuba falopi. Nah, cara kerjanya itu menghentikan jalur sperma untuk mencapai sel telur. Nah, kelebihannya itu sangat efektif dan permanen, tidak mempengaruhi hormon. Kekurangannya itu tidak bisa dibalik, memerlukan tenaga medis dan operasi secara prosedur. Efek sampingnya itu sendiri risiko infeksi pasti, terus komplikasi pasca operasional. Ketiga itu ada vasektomi. Nah, vasektomi itu sterilisasi permanen untuk pria dengan memotong atau mengikat vas deferens. Nah, cara kerjanya itu menghentikan sperma untuk masuk ke dalam air mani. Kelebihannya itu sangat efektif dan permanen. Prosedurnya juga sederhana. Kekurangannya itu tidak bisa dibalik dengan mudah, memerlukan operasi dan tenaga medis. Dan efek sampingnya itu mungkin terjadi pembengkakan, nyeri, serta risiko infeksi. Keempat, itu implan. Pengertiannya itu batang kecil yang dimasukkan ke bawah kulit dengan melepaskan hormon progestin. Cara kerjanya itu mencegah ovulasi dan menebalkan lindir serviks. Kelebihannya itu efektif hingga 3-5 tahun. Tidak memerlukan tindakan harian seperti suntik KB atau pil KB per bulan. Kekurangannya itu memerlukan tenaga medis untuk pemasangan dan pengeluarannya. Efek sampingnya itu perubahan pola menstruasi, nyeri di tempat pemasangan. Kelima, itu ada suntik KB. Nah, injeksi hormon progestin yang diberikan setiap 1-3 bulan. Cara kerjanya itu mencegah ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Kelebihannya tidak perlu tindakan harian, efektif untuk beberapa bulan saja. Kekurangannya harus diulang setiap beberapa bulan, bisa menunda kembalinya kesuburan. Terus efek samping itu perubahan berat badan atau pendarahan menstruasi yang tidak teratur. Yang keenam itu ada pil KB. Nah, pil KB itu mengandung hormon estrogen atau progesterin. Nah, cara kerjanya itu mencegah ovulasi dan menebalkan lendir serviks. Kelebihannya itu mudah digunakan, mengatur siklus menstruasi juga. Kekurangannya itu harus diminum setiap hari, beresiko jika lupa minum. Terus efek sampingnya itu mual, peningkatan risil pembekuan darah, terus perubahan mood. Yang ketujuh, yang terakhir itu bisa menggunakan kondom. Nah, pengertiannya itu sendiri itu berupa sarung tipis yang dipakai pada penis
atau dalam vagina selama hubungan seksual. Cara kerjanya itu menghalangi sperma masuk ke dalam vagina. Kelebihannya itu proteksi terhadap infeksi menular, terus tidak memerlukan resep. Kekurangannya bisa sobek atau bocor, harus digunakan setiap kali berhubungan seksual. Terus yang ketiga itu selanjutnya efek samping, alergi terhadap bahan kondom yang biasanya itu adalah bahannya latex. Itulah 7 alat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk suami istri yang ingin menunda dulu untuk mempunyai anak. Ayo ikut KB, 2 anak cukup. Makci ini beneran paling penting Makci. Pagi Pak. Pak dokter. Boleh tahu dok, KB dengan cara amanau. Tinggal ini sih Bu, sekitar 6 bulan habis itu Kalau kamu sendiri pakai KB yang mana? Kalau aku sih memakai fitur KB ya, karena selain lebih gampang, dia juga Untuk pria Pak, itu mereka sering menggunakan kondom sama vasektomi sih, selebihnya ini salah. pastikan kalian memperhatikan tanda-tanda bahaya seperti demam. Berapa demam dulu? Kok nggak ada bunyi istrinya? Apa ya? Jadi kan udah gini ya. Nggak tahu, tapi udah jadi tapi. Pastikan kalian memperhatikan tanda-tanda bahaya seperti sakit perut yang hebat, demam, dan pendarahan yang sangat berat. Segera hubungi dokter jika ada yang tidak beres. Jangan lupa konsultasi kesehatan Anda selalu ke masalah. Pastikan kalian memperhatikan tanda-tanda seperti batuk. Kok batuk ya? Pastikan kalian memahami tanda-tanda bahaya seperti sakit perut yang hebat, demam, dan pendarahan yang sangat berat. Segera hubungi dokter jika ada yang tidak beres. Jangan lupa konsultasi rutin ke dokter terdekat. Ayo, Tunggu apa lagi dong? tunggu apa lagi? Goblok. Anda goblok, sumpah. Saking Pastikan kalian memahami tanda-tanda bahaya seperti sakit perut yang hebat, demam, dan pendarahan yang sangat berat. Segera hubungi jika ada. Hubungi siapa? Pastikan kalian memahami bahaya-bahaya. Yang mana sih yang adegan 6 ya? Bahaya-bahaya. Tanda-tanda bahaya. Pastikan kalian memahami tanda-tanda bahaya seperti demam, pastikan kalian memahami bahaya-bahaya seperti yang sulit. Pastikan kalian memahami tanda-tanda bahaya seperti sakit perut yang hebat, demam, dan pendarahan yang sangat berat. Segera hubungi dokter jika ada yang tidak beres. Jangan lupa konsultasi kesehatan di dokter terdekat. Tunggu apa lagi? Ayo. Kami. Selamat datang di video edukasi tentang KB pasca persalinan. Selamat datang di video edukasi tentang KB pasca persalinan. Merencanakan kehamilan setelah melahirkan sangat penting bagi kesehatan ibu dan bayi.
Dalam video kali ini, kita akan membahas berbagai macam metode KB yang dapat digunakan setelah melahirkan. Tidak hanya itu, kita juga akan mendiskusikan tentang pentingnya berkonsultasi terlebih dahulu kepada tenaga medis untuk menentukan pilihan KB yang tepat.